Permaisuriku akan menjadi gelap. Chapter 8, pilihan yang menentukan nasib Wan King. Setelah beberapa saat berbicara dengan kepala keluarga Shu Changge keluar dari rumah teh. Di sana sudah terlihat Zhou Liuli yang menunggu mereka keluar. Liuli dengan wajah penasaran dan sedikit khawatir menanyakan pada Su Changge bagaimana apa yang ayahnya katakan pada dia. Su Changge mengatakan dengan jelas bahwa kepala keluarga Sui telah menjual Sui Liuli padanya. Su Changge mengelus kepala Liuli dengan lembut dan mengatakan apa yang harus kita lakukan sekarang. Liuli memalingkan pandangannya dari Su Changge sebentar. Dengan malu-malu dia mengatakan kalau memang itu yang terjadi. Liuli langsung mendekatkan dirinya pada Su Changge dan mengatakan kalau begitu mulai sekarang Liuli akan selalu berada di sisimu dan tidak akan pernah pergi. Liuli sangat bersyukur atas apa yang telah Su Changge berikan padanya. Hal ini membuat Liuli tidak keberatan dan malah merasa senang karena Su Changge mau menerima dirinya. Sistem muncul untuk memberikan informasi bahwa afinitas Zhou Liuli telah meningkat. Afinitas Zhou Liuli bahkan telah mencapai poin di atas 80. Su Changge yang terkejut hanya terdiam dan berpura-pura tidak ada yang terjadi di depan Liuli. Setelah itu sistem meneruskan bahwa Su Changge sebagai pemegang sistem sampah super telah berhasil menghancurkan hubungan romantis antara protagonis pria dunia ini, yaitu Ye Feng dengan Zhou Liuli. Sistem akan memberikan hadiah berupa 666 poin villain. Hancurkan hubungan romantis ini juga membuat takdir Ye Feng terguncang. Karena itu, sistem menambahkan hadiah berupa 2000 poin takdir. Su Changge yang telah mendengar notifikasi dari sistem hanya merasa iba pada Ye Feng karena pasangan romantis yang seharusnya menjadi pendamping dirinya malah dicuri oleh Su Changge. Cerita berpindah ke gunung belakang tempat Wan King ingin menemui Yaolan. Di sana ada sesosok tengkorak seperti monster yang mengejar Wan King. Itu adalah bayangan yang sebelumnya muncul dari tubuh Ye Feng. Dia mengejar Wan King untuk memaksanya pergi ke tanah suci naga biru. Tengkorak itu mengatakan kalau dirinya adalah serpihan dari senjata ilahi kuno. Ia telah berkelana selama 3000 tahun melalui surga dan bumi. Meski sudah berkelana selama itu, dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan seseorang dengan tubuh sekuat milik Wan King seperti yang dilakukan Ye Feng. Dia juga menjanjikan Wan King akan mampu menguasai seluruh dunia jika dia pergi bersamanya ke tanah suci naga biru. Tapi Wan King yang tidak bisa melawan balik hanya bisa berlari sejauh mungkin untuk menyelamatkan dirinya agar tidak sampai tertangkap. Meski setelah mendengar semua pernyataan itu, Wan King sama sekali tidak tergoyahkan. Dia menolak mentah-mentah ajakan si tengkorak yang mengaku sebagai serpihan senjata kuno. Karena itulah si tengkorak ini juga bersikeras akan membawa Wan King dengan paksa, meski harus menggunakan kekerasan dan menculiknya. Wan King yang melihat si tengkorak akan menyerang, dia berhenti lari dan berusaha melindungi diri. Tapi tiba-tiba muncul putra mahkota klan iblis, Dao Tian, yang berteriak, "Berani sekali kau menyentuh murid langsung tetua Su." Dengan cepat Dao Tian langsung menghajar si tengkorak dan melindungi Wan King. Melihat hal itu membuat Wan King kebingungan. Apa yang dilakukan oleh Dao Tian di sini? Dao Tian melompat ke depan Wan King untuk melindunginya. Sedangkan si monster tengkorak terpental jauh. Di sana terlihat sosok Ye Feng di sana.
karena si monster tengkorak sudah tidak bisa melakukan apapun. Dia menyerahkan tugas menangkap Wan Qing pada Ye Feng. Tanpa basa-basi, Ye Feng langsung meminta Dao Tian untuk pergi dan tidak menghalanginya. Dengan tatapan yang kejam, dia melihat ke arah Dao Tian. Dao Tian yang melihat tatapan itu langsung ketakutan. Karena terlalu takut dibunuh, Dao Tian bahkan berlari pergi ke belakang Wan Qing untuk berlindung. Dao Tian yang berusaha menggertak Ye Feng mengatakan kalau dia hanya berusaha melindungi murid Master Su. Jika gadis kecil ini terluka, Master Su pasti tidak akan melepaskan Ye Feng begitu saja. Ye Feng masih berusaha meyakinkan Wan Qing untuk ikut dengan dirinya. Dengan lantang Ye Feng mengatakan bahwa Su Changge sama sekali tidak peduli pada Wan Qing. Jika Su Changge memang peduli, Wan Qing pasti sudah berkembang pesat sekarang. Dan juga sekte Immortal Pedang Awan hanya sekte biasa yang tidak memiliki sumber daya untuk mengembangkan bakat Wan Qing. Wan Qing yang mendengar semua pernyataan dari Ye Feng hanya bisa terdiam sejenak dan menundukkan kepalanya. Namun setelah beberapa saat Wan Qing mengangkat kepalanya dan mengatakan dengan lantang, "Berhenti, jangan coba-coba menipuku. Aku tidak akan mempercayai satupun perkataanku." Dan sekali lagi Wan Qing menolak ajakan dari Ye Feng. Ye Feng hanya bisa terdiam dengan tatapan penuh kemarahan. Dia menatap sosok dari kejauhan. Dia adalah Su Changge. Melihat masternya datang kemari, wajah Wan Qing dipenuhi dengan kebahagiaan. Bahkan Dao Tian yang berada di belakang Wan Qing sampai menangis harus karena akhirnya Master Su yang dia tunggu sampai di sini. Dengan tegas, Su Changge yang mendengar perkataan menghina dari putra suci dari tanah suci naga biru langsung mengusir Ye Feng dengan tidak hormat. Namun si monster tengkorak masih ingin mengambil Wan Qing. Dia mengatakan pada Su Changge untuk tidak mengganggu mereka. Sedangkan wajah Ye Feng menunjukkan kemarahan. Setelah mendengar perkataan si monster tengkorak itu, dengan cepat Ye Feng melesat. Dia menghancurkan si monster tengkorak yang seharusnya menjadi sekutunya. Dengan senyuman jahat di wajahnya, dia menghancurkan si monster tengkorak itu berkeping-keping. Tubuh monster tengkorak yang hancur berkeping-keping mengeluarkan serpihan senjata kuno yang diambil oleh Ye Feng. Setelah menyaksikan itu, Su Changge sekali lagi mengusir Ye Feng untuk segera pergi dari sini. Setelah Ye Feng pergi, Dao Tian yang berusaha terlihat jago mengucapkan banyak omong kosong. Melihat wajah Dao Tian yang terlihat mengesalkan, Su Changge langsung menendang Dao Tian untuk menyuruhnya pergi. Semua masalah sudah diselesaikan. Su Changge mengajak Wan Qing untuk pergi mengikutinya. Tanpa ada keraguan sama sekali, Wan Qing langsung pergi bersama dengan masternya. Malam tiba di tempat lain, yaitu di kota pemburu iblis. Di sana ada seorang pria bernama Yen Tianxiang. Dia adalah master sekte dari sekte Immortal Pedang Awan. Dia berusaha mencari tahu sesuatu, tapi tiba-tiba muncul orang-orang berbaju hitam yang mengejarnya. Yen Tianxiang hanya bisa terkejut melihat apa yang terjadi. Dan itulah akhir dari chapter 8 yang penuh dengan intrik, emosi, dan aksi yang mendebarkan. Kita melihat bagaimana Su Changge kembali menunjukkan kekuatannya sebagai tokoh yang selalu memegang kendali. Sementara Ye Feng semakin terpuruk dalam nasib yang berantakan. Namun, yang menarik di sini adalah dinamika antara Su Changge
dan para karakter di sekitarnya, terutama Xue Liuli dan Wang Qing. Hubungan yang terjalin dengan mereka tidak hanya memperlihatkan sisi manipulatif Su Changge, tapi juga sisi lembut yang tak terduga. Di sisi lain, ancaman dari Yofeng dan kemunculan entitas misterius seperti tengkorak senjata kuno semakin memperluas cakupan cerita ini. Apakah Su Changge akan terus memenangkan setiap langkah permainan ini, ataukah Yefeng akan bangkit dan membalikkan keadaan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti alur cerita lengkap dari komik ini di channel ini. Sampai jumpa di chapter berikutnya yang pasti akan semakin seru.